Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al-alim al-alamah ingkang kula hormati panjenenganipun Sibah Haji Ali Mahmudi lan ugi Al-Ustaz Yatim, ingkang kula hormati sedaya para jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik, lan bayu, sedaya ingkang sami rawuh, mugi tansah angsal pitulungan saking karsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat, dipertemukan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan ibadah, sholat berjamaah dan juga thalabul ilmi, dipertemukan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit prolog pengantar, karena tadi di grup WA ada pertanyaan tentang musik ya. Sedikit saja saya bicara tentang musik. Jadi dalam era-era milenial seperti ini, bahkan sejak abad-abad yang lalu, musik itu begitu akrab dengan kebudayaan negara apapun dimanapun, baik itu di Arab, Turki, dan juga di Indonesia, dengan berbagai not dan corak musik yang berbeda-beda. Penjelasannya, jumhur ulama itu mayoritas ulama yang juga termasuk di dalamnya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengharamkan musik. Akan tetapi di dalam pengharaman musik ini nanti juga ada beberapa analisis jenis musik apakah yang diharapkan, lalu bagaimana yang diharapkan, dan nanti ada beberapa rincian tafsir penjelasan. Di antaranya ada unsur-unsur malahi yang mengandung not, seruling ya, ada notnya, terus apa itu termasuk biola, terus juga ke organ dan sebagainya ada notnya. Itu nanti juga akan banyak penjelasannya. Sedangkan Ibnu Hazm Al-Dhahiri dari Andalusi, diterima oleh Daud Al-Dhahiri, beliau lebih memandang keharuman musik itu dari segi ilah, alasannya. Kenapa musik diharamkan? Karena satu, mengandung unsur melalaikan dari ingat Allah. Yang kedua, mengundang untuk minum khamar. Yang ketiga, mengundang untuk syahwat. Oleh karena itu, Ibnu Hazm mengatakan apapun corak warnanya musik secara umum, kalau tidak mengundang syahwat, kalau tidak memotivasi meminum arak, dan juga tidak membuat orang lupa dengan Allah, maka menurut beliau tidak masalah. Nah, karena itu bagian dari itu kesenian kehidupan. Ini kan pilihan, terserah dengan mau
mengikuti pendapat yang mana. Ini bukan pendapat saya, saya hanya membaca karya-karya para ulama, kemudian saya jelas. Jumhur ulama dan Imam Syafi'i jelas no. Ibnu Hazm lihat-lihat kalau tidak mengundang syahwat, tidak mengundang memotivasi meminum minuman khamr, dan tidak membuat seorang lalai dari Allah, silakan saja. Ibnu Hazm serah ini dapat bahwa itu sedikit tolong karena tadi di grup ada pertanyaan tadi itu, maka saya mencoba untuk menjawabnya. Dan itu nanti juga akan terus berkembang. Pertanyaan apa itu, permasalahan itu terus berkembang. Bagaimana jika tujuannya itu dakwah? Akan lebih banyak lagi nanti. Tapi tidak akan masuk ke sana kelamaan. Yang jelas dua itu semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Hajj. Kita akan mengupas kembali ayat 36 yang kemarin sempat lompat-lompat. Karena memang membaca karya ulama tafsir klasiknya tadi, tidak jeli itu akan lompat karena tidak berupa Al-Quran, jadi berupa tafsir. Kadang-kadang juga akan diperkuat dengan ayat-ayat yang lain yang bukan surah Al-Hajj. Maka kurang itu teliti, akibatnya nanti seperti kemarin lompat. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha junubuha fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن lahir hewan kurban, lebih spesifik kepada sapi, wal ba'ir dan unta. Ibu tena itu adalah sapi dan unta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Sa'id bin Musayyab dari Hasan Al-Basri dan juga Mujahid. Imam Mujahid mengatakan innama al-budna minal ibli, bahwa yang dimaksud dengan lafal al-budna adalah al-ibil atau unta. Ja'alna rusdada akan sopo kita ha'ing al-budna lakum maring sira kabeh iku min sya'airillah, sedangkan sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kurban, kurban sing api-api sing kaya kemarin kula jelaskan, sunahnya kurban itu menggunakan kambing yang super, sapi yang super. Karena ini adalah min sya'airillah, bisa mensiarkan agama Allah.
Kemudian ada beberapa penjelasan. Qultu amma itlaqul budnati 'alal ba'ir. Secara mutlak budnah itu nggih ba'ir unta. Wa ikhtalafu fi sihhati itlaqil budnati 'alal baqarati 'ala qawlaini. Asahhuma annahu yaqliqu 'alaiha dzalika syar'an kama sahha al-hadits summa jumhurul ulama 'ala annahu tujzi'u al-budnata min sab'atin. Kemudian nanti berkembang korban budnah itu mencukupi untuk 7. Wal bakor itu an-sab'ah. Begitu juga bakor atau sapi dan juga kerbau itu bisa mencakup untuk 7 orang. Kama sabata fil hadis, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis inda Muslim min riwayatin an Jabir Abdullah qala amarna Rasulullah an nashtarika fil adhafi al-budna an-sab'ah wal baqarah as-sab'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kami untuk berserikat. Berserikat itu gotong royong urunan 1 unta dan juga 1 sapi digunakan berkorban atas nama 7 orang. Tuh. Memang surah Al-Hajj ini nanti bahasanya kan esensinya tentang haji dan juga korban. Maka jangan heran ketika dalam pembahasannya itu nanti lebih spesifik dalam korban, haji dan hal-hal yang berkaitan dengan Dzulhijjah karena suratul haji. Lakum fiha khair wal budna ja'alna lakum min sya'illah lakum fiha khair. Lakum iku tetap kedua sira kabeh. Fiha ing dalam al budna atau korban-korban iku khairun ana kebagusan. Maksudnya ai sawabun fid daril akhirah. Tegese ada pahala soben nunggu di alam akhirat. Wa an Sulaiman bin Yazid al-Kahfi an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah. Ini silsilah hadis yang diceritakan dari Sulaiman bin Yazid. Sulaiman diceritakan dari Hisam diceritakan dari ayahnya adalah sahabat Nabi. Ayah Hisam itu sahabat Nabi. Beliau mendengar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita bahwa Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min ihradid dam." Tidak ada amal dari anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah di yaumul akhir daripada mengalirkan darah kurban. Ini menunjukkan fadhail, keutamaan berkurban di hari Idul Adha. Karena itu adalah min sya'airillah, dapat mensiar-siarkan, ngeramen-rameni, mulia-muliakan hari raya orang Islam. Jadi bukan malah hari raya orang lain yang di diuyung-uyung, nanti hari raya sendiri. Kemudian kita baca penjelasan. Wa inna dhamma la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi fatayyibu biha nafsa. Nah, ini keistimewaan Quran lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menerima hewan-hewan kurban sing panjenengan sedaya kurban itu sebelum darah itu jatuh ke bumi. Jadi kemuliaan kurban. Oleh karena itu fatayyibu biha, maka merasa baiklah, artinya berbahagialah, semangatlah di dalam berkurban. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Wa hasanahu, At-Tirmidzi memberikan predikat hadis tersebut adalah hasan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri kana Abu Hazam di sanadaini wa yasukul badana faqila lahu bisa tadaini wa nasuku al-badana. Wa qala ini sama itu yaqul lakum fiha khair. Wa ani bin Abbas qala Rasulullah ma anfaqa al-waraqu fi syai'in afdalu min nahiratin yawma idin. Ini redaksinya ma unfiqat
Al-warqu fi syai'in. Tidak ada infak dengan selokok. Al-warqu selokok yang lebih baik, yang lebih utama daripada menyembelih hewan kurban di hari Id. Artinya sedekah emas maksudnya. Tingkatan pertama itu kan emas, yang kedua itu adalah perak. Selokon itu kan perak. Nah, mata uangnya zaman dulu itu kan stabil. Kalau saat ini yang foto-foto kertas saya, kertas non Indonesia kalau kertasnya dolar kok larang dolar. Nah, zaman dulu itu lebih adil. Jadi mata uangnya itu koin emas, ya kan jelas emas ada perak. Jadi infak dengan koin emas dan perak itu pahalanya isih kalah, maksudnya. Isih kalah kalau gede ini utamanya pahalanya wong korban di hari raya Idul Adha. Ini sudah menerangkan keistimewaan kurban. Maka fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Maka perbanyaklah membaca zikrullah, asma-asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu karena rasa bahagia. Kan Nabi itu ketika korban itu disembelih ya enggak melafalnya itu kita sing donga sing saja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadza anni wa aman lam yudhi min ummati. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Wallahu Akbar, Allahumma besar. Allahumma wa Allah hadza anni. Ini hewan kurban dariku. Wa amman lam yudhi min ummati, dan juga untuk umat-umatku sing belum sempat korban. Niki kasih sayangnya Kanjeng Nabi kalian umat. Dan kula panjenengan sampai sekarang masih rasa-rasa itu banget. Kanjeng Nabi niku wis mikir kita tenan. Mbok besok banyak menawa mati itu ra korban. Bisa tak niat ke sisa. Wa qauluhu, kemudian lagi faida wajabat junubuha, faida wajabat nalikane ambrol junubuha lambungnya lewat korban tidak berkati dia qala Ibnu Abi Najih an Mujahid yakni saqatat ilal ar, maksudnya ketika wis sebenarnya terus apa niku lambungnya ngoten iki ambrol. Wa huwa riwayat an Ibnu Abbas wa kadza qala Muqatil faqala Aufi an Ibnu Abbas fa idza wajabat junuba yakni naharat. Yang dimaksud fa idza wajabat junuba itu ketika sudah disembelih. Wa qala Abdurrahman bin Yazid hatta tamuta wa tabarradan harakatiha. Maksudnya nek wis bar disembelih wis ora obah-obahe ya. Wa qad jaa fi hadis marfu la tu'ajjilu, aja kesusu sira kabeh anufusa hewan anfus hewan kurban antus haqqa sehingga ora obah. Maksudnya nek bar disembelih itu dibagi ben obah ngoten lho. Coba aja kesusu aja napa itu dicatet ya. Jadi ben kita tunggu sampai hewan kurbannya itu benar-benar sudah tidak bergerak. Nah ini karena berkaitan tentang hadis berikutnya. Inna wa katabal insan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu ad-dibhata. Gusti Allah itu menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jadi kaulane Allah nggih kula lan panjenengan iki diperintah Allah dikeket berbuat sing baik, sing ihsan dalam segala hal, kapanpun dimanapun. Dan juga wa idza dzabhtum ya, nek ketika nyembelih iku ya sing apik diilmoni wal yuhid ahadukum safwatahu, belang iki dilakune gritnya, termasuk menggunakan apa itu parang yang terbaik dari bahan yang terbaik. Kalau karena hobi jadi kalau dari Cibatu punya, dari Banyuwangi punya, dari apa itu bahan dari impor dari Bogor kan 110 dari Jerman itu digajah. Dan nek ukal itu ya, karena kalau betul sakit itu kalau sakit ukal itu yang sekali. Jadi nantinya itu ya dijual ngetak apa nih? Ngetak kertas cering ya dibalik grid sekian.
Terus nanti digotok apa itu semakin tipis kan semakin baik. Digotok kertas apa itu plastik, nah, semakin tipis kan. Terus yang paling filter paling dulu itu tisu tiga kan dulu tapi tiup. Nah, paling itu bisa terbelah. Tadi lebih tajam. Nah, jadi kita kesana langsung sama dulu. Jangan bilang digotok ini apa mulu. Berarti dari saya sakit bisa digotok mulu kan kayak silat, maksudnya mesti kuat. Nah, itu. Termasuk hal yang demikian itu juga untuk berbuat baik di dalam menyembelih hewan kurban. Nah, terus sampai aku bilang saya kedul, ngomong. Ini misalkan sekali tebas langsung putus. Nah, ini kan pengenake yang kurban. Tentu di dalam berbuat ihsan ini juga di dalam berbuat apapun. Wa an Abi Waqaf Al-Lais qala Rasulullah ma utiya minal bahimati wa hiya hayatun fa huwa maita. Termasuk memuliakan hewan kurban itu kan benar besar. Hewan yang jurek, ujuk-ujuk diketok sempol diketok lagi yang digoreng. Jadi benar besar. Karena Islam itu ihsan, bukan senyambi. Yang beliau itu kan yang paling bukan itu kan memang wong Islam. Dari penelitian apapun lah itu. Ketika gambar itu dipantau, pas nafasnya keluar jelas ya, dua ring ini berarti nanti dagingnya lebih enak, lebih lezat. Nah, ini termasuk kan ilmu, karena di dalam Islam ihsan itu ya bisa kita terjemahkan profesional, harusnya beliau profesional, nah kerja itu profesional, ihsan katanya, gak boleh amu-amuan. Kemudian ayat berikutnya faqulu minha mongko padha mangan sira kabeh minha saking hewan kurban wa atmiulan padha aweh mangan alqoni awal kurban wong-wong fakir yang menjaga kehormatannya. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika nanti badhe hewan kurban iki dipane petno. Kalau saiki penulis iki dimasak sik ngomong makan bareng-bareng. Itu maksudnya faqulu minha disyukuri. Nah, kemudian wa'atimul qani awal muhtar, berikanlah, bagi-bagikan bulan kurban tersebut. Wa fil hadis as-Safi diterangkan di dalam hadis Safi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala linnas, dan Nabi bersabda kepada manusia, inni kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adhahi faqala salasiyau faqul. Ini Kanjeng Nabi itu melarang ya, umatnya itu menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Nah, ini yang lebih dari 3 hari itu berarti ya ora oleh. Maksudnya kalau bagi-bagi aja disimpan freezer terus. Nah, itulah dibagi-bagi saja. Maksudnya aja disimpan sesuai. Ini hanya persediaan 3 hari tidak apa-apa. Tapi lebih 3 hari itu berarti ya pedih Pak. Udah dibagi-bagi. Tahu disimpan sesuai. Wadafiru ma bada'alakum. Nah, jadi jangan disimpan. Fakulu wadafiru watasodaku. Makanlah, simpan dengan garing wau watasodaku, kemudian bagi-bagikan sedekahkan. Fakulu wa fi riwayatin fakulu wa atimu wasodaku. Makanlah, berikan makan dengannya, maksudnya dibagikan watasodaku sedekahkan. Wal qaul tsani, ada pendapat yang kedua, anal mudhafi yaqulu anis wong sing napa niku sing korban itu berhak untuk nisbut separuhnya untuk yang korban wa yasdaku bin nisbi dan disedekahkan yang separuhnya, itu boleh. Ya, seperti ini hadis ini separuh, nanti kan redaksi banyak. Oleh qauli fil ayati al-mutaqaddimah faqulu minha atimul ba'isal fakir, makan kemudian berikan makan untuk orang-orang yang fakir. Wa fil hadis faqulu wa dakhilu wa tasadaqu, makanlah, simpanlah, artinya simpan itu dari tadi ya. Wa tasadaqu, sedekahkan. Wa bihi qala Ibnu Surat minasyafi'iyah, Ibnu Surat dari mazhab Syafi'i mengatakan yang dua kula bimisliha au qamidha wa qila yamun nisbuha. Jadi boleh. Wakilah salah sudah. Wow, ada pendapat yang sepertiga. Tapi juga ada yang memperbolehkan separuhnya. Wakilah adna juz'in minha, sepertiga itu lebih dekat, artinya lebih baik, berarti lebih mungkin.
Min madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i mensyariatkan untuk sepertiga. Wa amal julud, ya ini membahas bagaimana tentang julud. Julud itu ulangi. Wa fi Musnadil Ahmad an Qatadah dari Imam Ahmad dari Qatadah amuman fi hadis ataqi faqulu wa tasadaku wastamta'u, makanlah kemudian sedekahkanlah berbahagia dengannya bijuludia wala tabiwa. Ini yo apa itu ulangnya atau didol berarti ya, termasuk di bagi-bagian atau dimakan atau disedekahkan nasa. Waminan ulama pendapat fikih itu kan banyak pendapat. Kados musik singkut kayak ini. Waminan ulama, sebagian dari ulama, kata-kata waminan ulama ini berarti minoritas. Nek jumhur itu mayoritas. Rafaso fi bai'iha, memperbolehkan menjualnya, menjual kulitnya. Wa minhum maqala yuqasimu al-fuqara fiha wallahu a'lam. Jadi ada yang memperbolehkan untuk menjualnya, tetapi jumhur mayoritas melarangnya. Ini biar dinikmati bersama-sama. Terus juga nanti ada pembahasan ini. Fakulu minha wa atimul qani'a wal muqtar. Nah ini al-qani'a wal muqtar itu sopo? Al-qani'a wal muqtar itu dijelaskan di dalam makalah-makalah para ulama, termasuk dari Hasan Al-Basri mengatakan al-qani'a huwa alladzi yaqnu ilaika wa yas'aluka. Wong sing ra duwe tapi menjaga kehormatannya. Itu diutamakan maksudnya. Jadi wong ra duwe tapi menjaga kehormatannya, rakyat jalan-jalan. Dia itu meskipun serba kecukupan, artinya serba kekurangan maksudnya, tapi dia menjaga kehormatannya. Dan justru yang senyata ini tentu diutamakan. Teruskan ya. Kadzalika safarna lakum la'allakum tashkurun. Kadzalika iku kaya mengkono safarna wis nundukaken sapa ingsun Allah ing hewan kurban lakum kan duwe sira kabeh la'allakum menawa-menawa utawi sira kabeh iku tashkurun padha gelem syukur. Pada dasarnya hewan itu manut ya ora mancal-mancal itu karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula terus syukur. Soalnya ya akeh hewan-hewan itu hewane ngamuk ana kata ini. Maka ketika kita dipermudah bersyukur, alhamdulillah. Karena pada dasarnya kados laut, hewan-hewan itu nek ora ditunduke karo pangeran ya boten turun, manusia yang berusaha itu boten turun. Kados ombak laut itu itu nek boten ditunduke karo pangeran bukan karena cinta kasih sayang Allah kepada manusia sudah melaut bumi dunia dan seluruh isinya. Karena daratan harus sebelumkan hanya sebelum. Dan sampai sekarang ternyata masih berdamai dengan kita, bersyukur. Itu masih ada cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari Ar-Rahman. Walase Allah maring kabehane makhluk menghuni dunia. Maka disyukuri, dijaga. Adalah dijaga alam yang ngamuk ya, manusia sendiri ya yang rugi. Kita lanjutkan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanala ora mertuleh Allah ing Allah apa luhumuha daging-daginge hewan kurban walalan orang bermulai yang Allah apa dimakuha darah-darah yang kurban walakin lan angin tetapi ini ya nalu ngenani memperkulit yang Allah at-taqwa itu takwa minkum saling siro kabeh. Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang ayat la yanallahu luhumuha wala dima'uha, menjelaskan dari hadis karena hadis itu juga berfungsi untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Makanya nggak boleh urulan panjenengan itu memberikan tafsiran Al-Quran tanpa ilmu. Maka yang baik
bagaimana ya kita ikuti ulama-ulama terdahulu, bagaimana ulama menarikkan ayat tersebut. Tentunya ulama juga tidak ngawur, mereka juga menggunakan landasan hadis. Nah, hadis ini hadis yang akan lebih menjelaskan tentang la ilaha illallah wala dima'uha. Ini hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Abi Hamad, hadatsana Ibrahim Al-Muhtar an Abi Jubair qala kana ahlul jahiliyah yudakhuna al-baita bi ruhumil ibil wa dima'uha. Berarti asbabun nuzul. Biyen zaman biyen ya, iki orang bedane seperti karo ini. Zaman biyen Mas, maka saiki. Wong jahiliyah zaman biyen iku nek nyembelih korban iku sebagian daging itu dikokno lho sesajen maksudnya. Kalau kita itu diusap-usap oleh berhala-berhala mereka, dan mereka berharap akan datang kebaikan dari hal tersebut. Makanya terus ada ayat ini la yanallahu ruhuha wala dima'uha. Maksudnya Allah itu gak penting, betul, gak perlu. Allah itu tidak memerlukan dagingnya, darahnya, apapun. Yang diperlukan Allah itu ketakwaan manusia. Dikon korban samina wa'atona, dikon haji samina wa'atona. Yang terpenting itu taatnya, bukan dagingnya. Dagingnya dinikmati bareng-bareng, dimasak, digulai, disate, dimakan, daripada dibuang-buang. Ini dimasak, dimakan bersama-sama. Itu maksudnya itu. Qala ashabu Rasulullah fana'nu ahaku an nandoka fa'anzalallah. Sebab sahabat Kanjeng Nabi ini ya terprovokasi. Nek orang-orang jahiliyah niku mereka berkorban terus sebagian dagingnya digunakan untuk sesajen berhala-berhala mereka, darahnya diusap-usapkan. Bahkan kita memiliki wonten gini Baitullah. Zaman biyen itu Ka'bah itu tebak wonten iku sama Allah mulai. Kebobak kanan kiri itu kebobak, dioles-olesi kain dan sebagainya. Nah, para sahabat itu sempat terpancing. Seharusnya yang berat itu kami, bukan kalian. Berarti kan apa yang harus? Terus datanglah ayat ini, la yanallahu surah Al-Fatah. Nah, maksudnya Gusti Allah gak penting itu nih. Allah itu yang penting adalah takwanya. Terus juga kama ja'a fi shahih, sebagaimana telah datang dalam hadis sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah niku tidak melihat kepada rupa. Apakah ras kalian itu dari suku Jawa, Melayu, atau suku Aborigin, atau suku apa niku, suku Eropa? Tidak. Juga tidak melihat tentang harta. Berarti sing hartanya akeh itu disebut mulyane akeh. Tidak, walakin yang dubilah qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dinilai oleh Allah bagaimana hatinya, ikhlas tidak hatinya, khusnudun atau tidak hatinya, ada sifat qanaahkah di dalam hatinya, atau jangan-jangan di hatinya hanya dipenuhi sifat-sifat hasud. Na'udzubillah wa amalikum, dan amalnya ada korban ikhwan. Wajah fil hadis, juga datang dalam hadis yang memperkuat ini maksudnya tentang layanan Allah. Inna shadaqata la taqu fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Sedekah niku wis diganjar karo Allah sebelum barang yang disedekahkan itu diterima oleh tangan-tangan orang-orang yang meminta. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a ilal ardh. Darah-darah hewan kurban yang disembelih sebelum jatuh di bumi iku wis ditampa, wis mendapat nilai, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa aneh-aneh. Kemudian jalannya wow, membahas itu orang pasal-pasal aja memang ayatnya la yanallahu luhumha wa la dima'uha. Masalah ini ada sebuah permasalahan. Waqad dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Sauri. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sauri berpendapat ila qauli bi wujubil adhiyah ala man malaka nasaban. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik
Terus Imam Hasan As-Sauri itu berpendapat bahwa korban itu wajib. Jadi dalam seumur itu murah korban karena dosa. Wazada Abu Hanifah isyarata al-iqamah aidan. Wa tajala bima rawahu Ahmad wa Ibnu Majah bi isnadin kaholin an Abi Hurairah marfu'an man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hasan As-Sauri memberikan pendapat bahwa korban itu wajib? Karena berlandasan kepada satu hadis yang mengatakan barang siapa sing nemu keluasan menduwe kelonggaran akhirnya lagi maka fala yuqribana musallana. Ojo cerak-cerak nganggur salat isuk. Iki kan nanti itu. Wastakrahu Ahmad bin Hanbal qala pertama qama Rasulullah asal sinina bidhi rawahu at-Tirmidzi. Nah, ini pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i mengatakan bahwa adhiyah itu hukumnya sunnah. Sebab berlandasan kepada hadis juga. Imam Syafi'i berpendapat kenapa kurban punya sunnah, karena ada hadis kayak ini. Laisa fil mali haqqun siwa zakat. Di dalam mal itu tidak ada kewajiban kecuali zakat. Berarti nek zakat wis. Jadi tidak ada kewajiban ganda. Yang wajib dari harta benda itu adalah hanya zakat. Maka dengan redaksi hadis ini berarti korban tidak wajib tetapi sunnah. Perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi jika mau diterangkan begini usul fikih kan bagaimana kita menerjemahkan perintah. Kadang-kadang al-amru tadullu lil wujub. Ada kalanya perintah itu menandakan hukumnya wajib seperti faqimus shalah, dirikanlah sholat. Tetapi juga ada redaksi bahwa perintah itu hukumnya sunnah seperti waidah khalaitum fastodu. Ketika kamu telah bertahalul fastodu maka berburulah. Ini kan perintah juga. Nah, berburu diri berarti bukan wajib tapi boleh. Sing semua haji itu sebelum bertahalul itu orangnya berburu. Nah, ketika telah selesai fastodu maka becek berburu sira. Redaksinya ini kan perintah, tetapi ini tidak mengandung wajib tapi mengandung mubah. Berarti nek wis bertahalul, nek ape berburu boleh. Itu juga digunakan oleh Syafi'i untuk berhujjah. Kemudian juga hadis di atas bahwa Nabi sudah mengorbankan. Ketika Nabi ini korban itu Nabi maksudnya ini kan tentang dari wow Bismillah bahwa ini untukku dan juga untuk umatku. Jadi Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada'ani, ya Allah ini korban untukmu wa ammalan dohi min ummati, dan dari umat-umatku yang bersemangat korban. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik wajib korban itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah. Inna Allaha yudafi'u alladziina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafir. Itu ayat kedua. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Inna Allaha satamani Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kulla khawanin ing saben-saben khianat kafurin kan kufur. Maksudnya ini dijelaskan oleh ulama-ulama. Maksudnya la yajibu min ibadatin min ittasofa bihada wa huwa al-khiyanat fil ahdi wal mawasik. Maksudnya khianat di dalam mengingkari janji. La yafi bima qala wal kufru, sing dimaksud kufru al-khidru, ingkar lin nikmah, ingkar nikmat Allah. Jadi Gusti Allah itu orang sing khianat, tidak menepati janji, dan juga orang sing ingkar dengan nikmat Allah. Tiga ini mateng orang disyukuri, tiga sehat orang digawe menguji, tiga rezeki sing akeh ra gelem korban. Itu nanti kan korelasinya kan dari situ hubungannya. Lanjutkan ayat berikutnya untuk akeh.
39 Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ini beda pembahasan. Tadi ya kita membahas tentang haji, korban, tahallul. Ini nanti tentang ayat perang ya. Memang ayatnya ngoten. Qala Al-Ufi Ali bin Abbas nuzilat fi Muhammad wa ashabi hina ukhriju min Makkah. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya diusir dari kota Makkah. Wa qala Mujahid wadhahan wa ghayru waqid min as-salaf ka bin Abbas wa Urwah bin Zubair wa Zaid bin Aslam wa Maqalid bin Khiyar wa Qatadah wa ghairihim hada awal ayat nuzilat fil jihad. Jadi ayat ini telah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk berperang, maksudnya perang Badar. Adalah dari Samuel Allah. Jadi tentang masalah ayat perang ini nanti Jumat yang akan datang. Kesimpulan dulu, kita lihat kesimpulan. Pertama, wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Adanya hewan kurban itu adalah salah satu syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullah 'alaihi wa maka perbanyaklah zikir bersyukur kepada Allah. Terus juga ya, faidah wajibat juhuduha di dalam membeli hewan kurban itu dengan cara-cara yang ihsan. Berane sing landhep terus nek wis disembelih ojo kesusu dibeteni ditunggu dulu sampai benar-benar sudah tidak bergerak. Terus kesimpulan yang keempat, fakulu minha makan bersama-sama. Wa aqimul qari awal mutar kemudian dibagi-bagikan. Disimpan oleh yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini wis 3 hari berarti di luar kemampuan. Coba dibagi-bagikan. Dan melu merasakan. Terus kemudian kesimpulan berikutnya tentang tentang hadis tentang ayat ini yang dimaksud al-qani awal mutar sing diutamakan itu wong sing randuwe tapi sing menjaga kehormatannya. Terus juga yang keenam menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Hasan As-Sauri hewan kurban wajib hukumnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya sunnah. Yang ketujuh bahwa innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Gusti Allah niku ora seneng nggih boten demen maring wong sing seneng khianat maring janjine lan wong sing ora gelem syukur maring nikmate Allah. Demikian semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.